Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Piye kabare? Enak zamanku toh. Yang nggak cocok sama Pak Harto nggak usah marah-marah. Ya, Pak Harto yang otoriter di akhir pemerintahannya. Yang nggak cocok sama Pak Jokowi yang banyak utang, yang bela TKA Cina, banjir, nggak usah marah-marah. Sekarang rubrik kita bahas Pak Harto, nggak nyinggung siapa-siapa. Dua video tentang Pak Harto, part 1, part 2, itu satu percobaan ya. YouTuber harus kreatif, dan mungkin ya saya ini Yudi Pramuko tukang donat satu-satunya YouTuber pemula yang rubriknya tuh sampai 25. Dicoba terus ya. Dicoba terus. Ini rubrik yang ke-25 atau ke-26 rubriknya, namanya Piye kabare? Enak zamanku toh. Kita sekarang rubrik ketiga, part ketiga. Pak Harto yang nggak ada pemimpin yang sempurna loh, ya. Namanya juga menungso, namanya manusia. 32 tahun Pak Harto itu memimpin kita, ya. Jenderal-jenderal sekarang pensiunan yang berkuasa di istana itu anak didiknya Pak Harto semua. Siapa misalnya? Hendro Priyono, ya, Muldoko, paling kan orang-orang Orde Baru semua toh, ya. Terus Luhut, apalagi kadernya Benny Murdani. Jadi yang bekerja di pemerintah sekarang itu orang-orang Orde Baru. Piye kabare? Sehat. Yang terang-terangan ataupun yang ngumpet itu semuanya anak didik atau menikmati ya rejim Orde Baru. Pak Harto, jangan dihilangkan sejarah masa lalu itu. Ya, itulah bagian dari kehidupan, ya kan. Pak Harto itu sama dengan rejim sekarang, sama-sama ya mengosongkan pentas politik dari politik Islam. Sama-sama nggak ramah ya. Yang dulu sekarang sama-sama nggak ramah terhadap politik Islam itu. Malah pemerintahan yang sekarang membubarkan HTI, ya kan. Terus mengisolasi Habib Rizik. Dua-duanya memperjuangkan syariat Islam itu. Yang sekarang kalau Pak Harto sama aja. Pak Harto itu waktu pemilu tahun 71 ya, itu 3.000 tokoh-tokoh masyumi yang dulu beroposisi terhadap pemerintahan Pak Karno, Bung Karno. Tokoh-tokoh masyumi, partai terbesar Islam di era kemerdekaan itu masyumi, yang dibubarkan sama Soekarno. Kan tokoh-tokohnya tuh hebat-hebat tuh, Pak Nasir, Hamka. Pokoknya tahun 71 3.000 tokoh masyumi tidak boleh ikut pemilihan umum yang pertama. Terus singkat cerita, desainnya itu ya masyumi nggak boleh hidup lagi. Partai Islam penuh urusan ya. Sekarang kembali lagi ya, saya hapus. Jadi ciri dari zamannya Pak Harto itu mengosongkan ya pentas politik nasional dari aspirasi politik Islam, disingkirkan politik Islam, dan kemudian cirinya komunis, aroma komunis itu dibabat habis ya sampai akar-akarnya dengan TAP MPRS 66 dan langsung dikirim ke Pulau Buru 10.000 tokoh-tokoh komunis dan simpatisannya ya tanpa diadili. Terus
anti komunis, boro-boro datangkan TKA Cina ya, orang komunisnya dimasukin ke Pulau Buru. Saya hidup di masa itu ya kan, sampai mereka nanti atas tekanan internasional Pulau Buru akhirnya ditutup. Itu tahun berapa ya, tahun 80 apa tahun berapa ya, ya setelah mereka 10 tahun 15 tahun dibenamkan di Pulau Buru tanpa diadili. Itu kisah-kisah kesaksian mereka yang alumni atau yang tahanan politik Pulau Buru itu banyak nulis buku dan itu bisa dibaca. Salah satunya Pramudia Anantatur, nyanyi sunyi ya, seorang bisu kalau nggak salah gitu judulnya. Bagus, lebih ke buku dokumentatif itu. Saya punya buku itu ya, sudah saya baca. Ya data-data yang ya apa yang dialami, yang dilihat dan didengar, didokumentasikan oleh Pramudia Anantatur, dan juga banyak memoar tentang kekejaman ya penindasan di Pulau Buru lah zaman Pak Harto gitu. Tapi Pak Harto tetap membela rakyat kecil, tetapi dia menghajar lawan-lawannya secara telak, lawan politiknya, yaitu orang komunis dan orang-orang Islam, politik Islam ya itu. Tapi juga Pak Harto ini membangun masjid banyak, Masjid Pancasila namanya. Kalau yang kubahnya itu bukan bulan bintang ya, tapi segi 5, itulah Masjid Pancasila, prakarsa Pak Harto itu. Mungkin hampir 1000 ya Masjid Pancasila di seluruh tanah air itu. Uangnya dari mana? Dari dana pegawai negeri yang dipotong tiap bulan untuk bikin masjid. Bagus toh, di samping bikin puskesmas ya. Jadi mengikuti strateginya penasihat Belanda dalam menaklukkan Aceh, Snokhorgronya kan. Kalau soal politik, Islam politik harus dihancurkan, tapi kalau Islam ibadah ya, muamalah ibadah gitu, terutama ibadah itu jangan diapa-apakan. Malah Pak Harto itu bikin Masjid Pancasila, jadi kalau ibadah nggak apa-apa kan gitu ya. Tesis dari Snokhorgronya itu terkenal itu. Nah, karena enak toh. Piye zamanku piye enak zamanku toh. Kalau sekarang ya politik Islam sama nasibnya, dipinggirkan dari pentas nasional dan membangun kiblat poros Jakarta Peking ya, meskipun sifatnya B2B ya, business to business ya. Tapi kalau zaman Bung Karno kan G2G, antara pemerintah, poros Jakarta Peking, Beijing. Kalau sekarang ya tokoh-tokohnya udah pernah ketemu dengan Xi Jinping, presiden Cina. Itu menunjukkan ya ada juga bukan poros Jakarta Peking, tapi poros istana Beijing ya. Istananya di Jakarta dekat Monas. Podo ae. Nah itu nasib saya gimana zaman Pak Harto. Nasib saya itu tahun 80 saya ke Palembang lulus SMA ya enggak. Setelah saya silaturahmi sama Buya Hamka, saya pergi ke Palembang, saya ketemu Buya Hamka. Setelah sholat asar saya turun ke rumah Buya Hamka, Jalan Raden Patah 1 itu ya, di sampingnya Al-Azhar. Berdua saya berbincang-bincang dengan Buya Hamka, Ketua Majelis Ulama. Saat itu lagi rame-ramenya itu fatwa Natal. Buya Hamka sedang dapat tekanan dari Menteri Agama Wakil Pemerintah Alam Syah Ratu Prawira Negara, berarti atasannya kan Pak Harto ya, supaya mencabut fatwa Natal yang mengharamkan orang Islam menghadiri ibadah Kristen perayaan Natal itu. Hamka nggak mau, lebih baik dia mundur jadi jadi ketua Majelis Ulama, karena fatwa itu
membuat pemerintah itu gerah. Programnya kan pemerintah zaman Pak Harto waktu itu kan ada tri kerukunan tuh ya, kerukunan antar umat beragama, kerukunan internal beragama, kerukunan apalagi gitu. Nah, dianggap fatwa itu mengganggu kerukunan antar umat beragama. Kamu kan nggak mau mencabut fatwa Natal yang sudah ditandatanganinya itu. Nah, dalam suasana itu saya ketemu dengan Buya Hamka tahun 80, umur saya 19 tahun, berdua ngobrol kira-kira 10 menit. Saya bilang saya mau ke Palembang nyari pesantren, karena nggak ketemu jadi tukang dagang, mikul empek-empek dari lorong ke lorong. Saya tinggalnya di Kampung Jawo di 20 Ilir. Jualannya nanti mikulnya sampai ke Bukit Besar sana loh, Pasar 16 terus ke sana ya. Pokoknya di Bukit Besar Universitas Sriwijaya. Ya sambil teriak jualannya empek-empek, empek-empek. Umur 19, bukan COVID-19, bukan COVID-19, umur 19 tahun, lulus SMA Negeri 14 Jakarta. Zaman Pak Harto, hidup saya sebagai tukang empek-empek mikul. Zaman sekarang saya tukang dorong, tukang donat dari Parung. Sama kan nasibnya, nggak berubah dari umur 19 sampai 59 ya, dari tukang pempek, mikul pempek sampai tukang donat. Enak mana hidup zaman Pak Harto atau zaman sekarang? Dulu zaman Pak Harto, Pak Nasir yang menandatangani petisi 50 yang mengkritik ya ucapan Pak Harto di Cijantung itu ya, dan dikirim ke DPR 50 orang, bikin petisi namanya, terus kemudian disebut petisi 50. Anggota-anggotanya mendapatkan kesulitan, nggak bisa bisnis dan lain-lain karena mengkritik Pak Harto ya. Pak Nasir ini kan orang yang berjasa karena dia Perdana Menteri Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, berjasa tahun 50. Dia ketua partai besar itu, ketua partai Masyumi 2 periode, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Jadi memegang pemerintahan tahun 50 Pak Nasir. Nah, zamannya Pak Harto, Pak Nasir itu nggak boleh keluar negeri, jadi diisolasi di dalam negeri karena mengkritik pemerintah. Sekarang Habib Rizik mengkritik pemerintahan yang sekarang, diisolasi di luar negeri. Di Arab nggak ketendang, sorry, nggak boleh masuk ke dalam negeri. Piye kabare? Piye? Enak mana? Nasib saya nggak berubah, tapi Pak Harto itu membela rakyat kecil loh. Betul itu. Ribuan kilometer jaringan irigasi pertanian itu untuk mengairi sawah-sawah itu ya, dibangun sehingga swasembada beras nggak ngimpor, surplus mengekspor. Oh iya, hebat toh. Sekarang segala macam impor, beras impor dari Vietnam apa ya, apalagi yang impor. Tenaga kerja Cina impor. Dulu zaman Pak Harto ya ada investasi dari Jepang, bikin pabrik tekstil, tapi semua karyawannya orang Indonesia. Level manajer aja mereka boleh kerja di sini, orang-orang asing itu. Lah kalau sekarang yang bangun jalan, bangun ini dari atas sampai bawah materialnya juga dari Cina semua ya, sampai bawah tuh kuli-kulinya orang Cina semua. Bedanya gitu. Nah, jadi bagus mana? Zaman Pak Harto atau zaman sekarang? Apakah sekarang lebih sulit atau lebih sulit Pak Harto hidup? Ya kan? Ya terserah lah ya masing-masing. Yang penting sih
ojo lali, jangan lupa subscribe, ya kan. Ya, nggak ada pemimpin yang sempurna. Disangkanya pemimpin sekarang sempurna gitu. Disangkanya Pak Harto sempurna gitu, enggak lah. Kita hanya manusia ya, nggak sempurna. Ada aja, tapi Pak Harto membela rakyat kecil, membela petani. Kalau yang sekarang membela pengusaha, itu bedanya. Ya terserah cocok mana, cuman rasakan akibatnya. Ya kan, semua impor, ya kan. Yang sekarang, kalau dulu kayaknya sih nggak ada impor-impor yang jor-joran di zaman Pak Harto itu ya. Beras aja swasembada loh, bikin pabrik semen di Gresik, di ini untuk pembangunan kan, bikin pabrik sendiri. Untuk bajanya bikin pabrik ini Krakatau Steel. Sekarang Krakatau Steel malah dijual, saya dengar bangkrut ya. Kenapa bangkrut? Yang sekarang nih, pabrik Krakatau Steel yang begitu menjadi andalan pembangunan dulu, sekarang dijual apa bangkrut? Saya lihat di ILC itu. Kenapa lah? Karena pemerintah sekarang itu membiarkan orang-orang Cina itu membangun pabrik bajanya sendiri di Indonesia, bukan memakai pabrik baja Krakatau Steel milik orang Indonesia. Ya nggak tahu lah ya kan, gimana analisanya kita serahkan tuh ke Rizal Ramli yang ngerti yang gitu-gitu. Dia ngerti dalemannya tuh, kebijakan-kebijakan Menteri Keuangan yang keliru dia paham, saya nggak paham. Saya ngertinya bikin pempek dulu jualan. Ya dulu saya mikul pempek, tapi juga dorong ya, dorong jualan es budi. Dulu masih 25.000, 25 perak tuh waktu saya di Palembang. Es budi punya orang Cina, ngambil orang Cina. Dia yang punya, tapi yang kerja orang Indonesia. Setorannya 20 perak, dijual 25. Kalau pempek dulu bulat gitu ya kan, pikulannya di tokenya Mbah Sanusi, orang Pati. Di kampung Jawa itu banyak orang Pati, Jawa Tengah. Saya tinggal di musola sederhana di kampung itu. Yang punya yang sudah jadi imam sama adzan itu Mbah Kusnan ya, masih muda sih, orang Malang ya. Ikatan-ikatan primordial, saya orang Malang, di orang Malang, makanya saya tinggal di musola itu. Di kampung Jawa di 20 Ilir ya. Halo. Gimana wong Palembang? Loh, pempek itu lemak nian ya, kalau nggak makan pempek sehari pening gitu kepala ya. Dulu sebelum saya mikul itu harganya setorannya 50 perak. Harga jualnya 50 perak yang bulat itu. Terus setorannya 35. Saya dikasih makan 2 kali. Sarapan sama pulang. Sama Mbah Sanusi itu, toge. Hmm.